Sang wanita yang masih gemetar tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan panik ia kemudian berkata, "Seseorang benar-benar berani mengambil tugas bintang 5. Aku harus segera melapor kepada Hikpris." Dan beberapa waktu kemudian, di sebuah pusat teleportasi kota roh bumi, terdengar suara pengumuman yang mengatakan, "Karena fluktuasi energi, waktu pembukaan gerbang teleportasi akan tertunda beberapa menit, jadi harap bersabar." Sedangkan Suyang yang baru saja datang ke pusat teleportasi, setelah mendengar pengumuman tersebut, ia kemudian berkata, "Mengalami kerusakan cukup tidak terduga, tapi aku tidak terburu-buru, lebih baik aku memikirkan cara untuk menavigasi hutan bulan dingin terlebih dahulu." Sedangkan di sisi yang lain pusat teleportasi, terlihat dua orang perempuan yang sedang berjalan dan menjadi pusat perhatian semua orang. Sang wanita berambut merah dan mengenakan topi penyihir, dia adalah Suyan, seorang anggota Guild Reign of Ghosts, sebuah guild dengan peringkat B. Sedangkan wanita yang lain yang mengikutinya dari arah belakangnya, dia adalah Gu Xiaoqian, teman sekelas Suyang. Dan kemudian Suyan pun berkata, "Kota kecil selalu membosankan, bahkan susunan teleportasi pun bisa mengalami penundaan. Xiaoqian, tetaplah dekat denganku dan jangan heran." Mendengar hal tersebut, Xiaoqian pun berkata, "Baiklah kakak." Tapi di saat Xiaoqian menoleh ke arah yang lain, tidak sengaja ia melihat keberadaan Suyang, dan sontak ia pun berkata, "Bukankah itu Suyang?" Sedangkan Suyan yang melihat Xiaoqian sedang memperhatikan seorang laki-laki, dengan segera ia langsung mendekati Xiaoqian dan berkata, "Apakah kau mengenal dia?" Dan Xiaoqian yang mendengar hal tersebut, dengan malu-malu ia kemudian berkata, "Dia teman sekelasku, sama sepertiku, kemarin kami berdua melakukan pergantian job." Tapi kemudian Suyan yang memperhatikan Suyang yang sedang berdiri di depan gerbang teleportasi, ia kemudian berkata, "Tapi itu aneh, bukankah gerbang teleportasi mengarah ke hutan bulan dingin, itu dipenuhi monster di atas level 20, apa yang dilakukan seorang pemula di sana?" Dan Xiaoqian yang terkejut mendengar hal tersebut, ia kemudian berkata, "Apakah Suyang salah pergi ke sana? Akan berbahaya jika dia pergi ke sana tanpa hati-hati, aku harus segera memperingatkannya." Tapi kemudian terdengar sebuah pengumuman yang mengatakan, "Saya dengan senang hati memberitahu semua orang bahwa gerbang teleportasi sekarang kembali beroperasi normal, mohon dilanjutkan dengan tertib." Dan kemudian terlihat Suyang yang mulai berjalan memasuki gerbang teleportasi yang menuju ke hutan bulan dingin. Sedangkan Xiaoqian yang melihat Suyang telah memasuki gerbang teleportasi, ia terlihat panik karena tidak sempat menghentikan Suyang. Dan beberapa saat kemudian, di dalam hutan bulan dingin dengan tingkat level yang disarankan adalah level 20-30. Terlihat sebuah pancaran cahaya teleportasi di udara yang perlahan-lahan turun. Dan dari pancaran cahaya teleportasi tersebut, terlihat Suyang yang baru saja diteleportasikan di sana. Dan setelah memperhatikan area di sekitarnya, Suyang kemudian berkata, "Jadi ini hutan bulan dingin, aku tidak melihat orang lain di sekitar sini. Sebagian besar dari mereka semua berpencar untuk berburu. Kalau begitu kurasa aku akan." Tapi di saat Suyang sedang merencanakan tindakan yang akan dilakukannya, tiba-tiba saja, dari arah belakang Suyang, muncul seekor monster yang langsung mencoba untuk menerkamnya. Tapi dengan refleksnya yang cepat, Suyang berhasil menghindari serangan monster tersebut. Dan terlihat bahwa monster yang menyerang Suyang tersebut adalah seekor serigala biru tingkat normal level 20. Sedangkan Suyang yang melihat monster tersebut, ia kemudian berkata, "Apakah itu monster yang disebutkan di dalam misi? Aku tidak menyangka mereka akan muncul secepat ini. Jika aku harus mengandalkan diriku sendiri dan tidak menggunakan item atau perlengkapan dari perdagangan untuk menghadapi monster aneh semacam ini, itu benar-benar rumit." Dan di saat sang serigala biru kembali mencoba menyerangnya, Suyang kembali berkata, "Namun, semua peralatan yang aku gunakan adalah semua drop yang diperoleh dengan susah payah." Dan dengan segera Suyang langsung mengeluarkan Great Sword miliknya, dan terlihat Great Sword tersebut langsung mengeluarkan api yang sangat panas. Dan dengan satu tebasan dari Great Sword-nya tersebut, Suyang langsung menebas sang serigala biru tanpa perlawanan sedikit pun, dan membuat sang serigala biru langsung terbakar karena efek dari Great Sword-nya hingga tewas. Dan setelah Suyang berhasil mengalahkan serigala biru tersebut, Suyang pun kembali berkata, "Pada awalnya, di levelku saat ini aku tidak bisa menggunakan senjata ini, tapi berkat permata yang aku beli dengan uang hasil penjualan item, aku bisa menggunakan senjata ini. Aku menjual beberapa item yang tidak perlu seharga 1 miliar, dan aku tidak sengaja menghancurkan sekumpulan permata tingkat tinggi selama proses penggabungan,
Sekarang aku hanya memiliki tidak lebih dari 60 juta yang tersisa. Dan sambil melihat sebuah item longbow bernama Call of Storm level Diamond di dalam inventorinya, di dalam hatinya Su Yang kembali berkata, "Tapi selama aku menjual busur ini, pengeluaran itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Mungkin Zhao Ming akan membelinya sendiri nanti, maka dia akan menjadi orang yang paling bodoh." Tapi di saat Su Yang sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja muncul beberapa monster serigala biru yang langsung menyerangnya. Tapi Su Yang berhasil menahan serangan tersebut dengan sebuah perisai transparan yang menyelimuti dirinya. Serta terlihat bahwa serangan dari para monster serigala biru tersebut hanya memberikan kerusakan yang tidak lebih dari 15 kerusakan pada perisai miliknya. Dan perisai tersebut berasal dari sebuah item tingkat perak, sebuah item berbentuk gulungan yang hanya bisa sekali pakai yang bernama penghalang bermuatan. Dan efek dari item tersebut adalah dapat mengumpulkan penghalang bermuatan di sekitar diri sendiri yang dapat menahan total 50.000 poin kerusakan. Sedangkan Su Yang yang berhasil menahan serangan dari para serigala biru, ia kemudian berkata, monster level rendah bahkan memiliki kecerdasan yang rendah. Mereka tidak mengerti untuk menyerah setelah gagal berulang kali seperti ini. Dan dengan seketika Su Yang pun langsung bersiap untuk kembali menggunakan Great Sword-nya, di mana terlihat Great Sword-nya tersebut mulai kembali mengeluarkan kobaran apinya yang sangat panas. Dan dengan gerakan yang sangat cepat, Su Yang langsung menerjang semua serigala biru yang ada di hadapannya. Dan dengan serangan cepatnya tersebut, semua serigala biru tersebut langsung mati seketika karena tebasan dan terbakar oleh api Great Sword miliknya. Dan setelah mengalahkan para serigala biru tersebut, sambil mengambil sebuah batu kristal kecil yang memancarkan sinar kebiruan, sebuah notifikasi muncul dan mengatakan, proses tugas mengalahkan serigala biru tingkat normal level 20 telah mencapai 15/100. Sedangkan Su Yang yang mengambil batu kristal tersebut, ia kemudian berkata, serigala biru yang ada di sekitar pintu masuk telah kukalahkan, tapi terlalu merepotkan untuk mencari mereka satu persatu. Dan dengan seketika Su Yang pun langsung melemparkan batu kristal yang baru saja diambilnya sambil berkata, datanglah sendiri ke sini. Dan batu kristal yang baru saja dilemparkan oleh Su Yang tersebut, itu adalah sebuah batu penarik monster yang dijatuhkan dari bos level rendah, dan dapat menarik monster biasa dan elit dalam jangkauan luas di alam liar. Dan setelah 5 menit kemudian, terlihat banyak sekali monster serigala biru yang telah datang dan mengepung Su Yang karena terpikat oleh batu penarik monster. Sedangkan Su Yang yang melihat kemunculan dari semua monster serigala biru tersebut, Su Yang kemudian berkata, mereka benar-benar datang, efeknya sungguh luar biasa. Ayo gunakan ini untuk melenyapkan mereka semua sekaligus. Dan Su Yang mengatakan hal tersebut sambil mengeluarkan 2 buah item dari inventorinya. Dan item tersebut adalah gulungan keterampilan sekali pakai, sebuah item kelas khusus yang bernama baptisan api, serta memiliki tingkat keterampilan 70. Dan efek dari item tersebut adalah memberikan kerusakan api dengan efek area ke semua musuh di sekitar diri sendiri. Sedangkan item yang kedua adalah sebuah ramuan tingkat menengah yang akan menambah semangat sebanyak 150 selama 2 jam. Dan di saat Su Yang menggunakan kedua item tersebut, dengan seketika sebuah kobaran api yang sangat besar langsung muncul di sekitar tubuhnya. Dan kobaran api tersebut langsung membakar semua monster serigala biru yang mencoba untuk mendekati dan menyerang Su Yang. Dan seketika itu juga, rentetan notifikasi muncul dan mengatakan, Anda membunuh serigala biru tingkat normal, memperoleh 212 poin experience. Anda membunuh serigala biru tingkat normal, memperoleh 212 poin experience. Anda membunuh serigala biru tingkat normal, memperoleh 212 poin experience. Dan setelah api dari item gulungan baptisan api telah habis, Su Yang kemudian berkata, apakah masih ada lagi? Pasti ada lebih dari 100 monster saat ini. Apakah aku menarik semua monster di seluruh hutan? Kalau begitu aku akan membalasnya dengan kuantitas juga. Dan kemudian Su Yang pun langsung kembali mengeluarkan gulungan baptisan api dari dalam inventorinya. Serta terlihat bahwa di dalam inventorinya, Su Yang telah menyiapkan banyak sekali gulungan baptisan api yang siap ia gunakan untuk melawan para monster serigala biru. Sedangkan di sisi yang lain di hutan bulan dingin, terlihat beberapa orang pria yang sedang berjalan menyusuri hutan, dan karena tak bisa menemukan satupun monster, salah satu pria kemudian berkata, apa yang terjadi? Bukankah biasanya ada banyak monster di sini? Kita telah berkeliling sejauh 2 km dan belum melihat satu monster pun. Dan sang pria berambut kuning yang ada di belakangnya kemudian berkata, tadi aku akhirnya bertemu seekor monster,
tapi dia bahkan tidak melihat ke arahku dan langsung berlari ke arah lain, itu benar-benar membuatku tercengang. Sedangkan sang pria berambut merah yang berada di paling belakang juga berkata, monster di sini cukup agresif dan mereka masih kabur setelah bertemu orang, siapa yang bisa menjelaskannya? Dan sang pria yang berada di paling depan, karena sudah merasa sangat kesal, ia kemudian berteriak dan berkata, aku mengerti. Seseorang pasti menggunakan batu penarik monster. Mereka telah menarik semua monster ke tempat mereka. Sialan, siapa sebenarnya orang yang tak tahu malu itu? Mendengar hal tersebut, sang pria berambut merah kemudian berkata, mencoba merampas semua hasil rampasan di alam liar, itu benar-benar tidak tahu malu. Dan dengan penuh amarah, sang pria yang ada di paling depan kembali berkata, baiklah, ayo kita beri dia pelajaran, berburu sendirian seperti itu, sungguh tidak tahu malu. Bukan hanya dia yang mendapatkan misi. Menanggapi perkataannya tersebut, sang pria berambut kuning kemudian berkata, tepat sekali, ayo kita beri dia sedikit pemikiran kita, menggunakan batu penarik monster di area hutan belantara seperti ini, itu tidak menghormati kita. Dan mereka bertiga pun segera pergi untuk mencari orang yang membuat mereka kehilangan semua monster buruan mereka. Tapi di saat mereka akan berjalan, tiba-tiba saja mereka dibuat sangat terkejut oleh sebuah ledakan yang sangat besar dari balik pepohonan di depan mereka. Sebuah ledakan api yang amat sangat besar, hingga terlihat sebuah kobaran api yang membumbung sangat tinggi ke langit. Dan saking dahsyatnya ledakan tersebut, gelombang kejutnya bahkan sampai mengenai mereka bertiga.